Mas Jarot? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Apa ya? Ya Mas Eden sebagai saudara juga memang punya visinya jelas banget gitu secara konsep dari pas pertama kali juga. Kenapa kita sangat antusias juga mengikuti proses syutingnya, terus ngeliat tadi juga ada sih film horor itu tepuk tanganin ya tadi ya. Ya kalau gue sih sangat happy lah, maksudnya banyak dari teman-teman semua juga yang ada di gala premier tadi juga memberikan ucapan selamat dan juga mudah-mudahan jadi kabar baik dan jadi panjang filmnya ketika nanti 22 Mei 2025 tayang di seluruh bioskop Indonesia. Semoga juga seluruh masyarakat Indonesia tuh seantusias tadi yang nonton di premier ya. Itu memang fresh banget sih, horor yang sangat fresh, yang beda, yang mungkin belum pernah ada yang seintens itu. Iya, seintens dan sebenarnya juga semuanya efektif gitu ya, dan efektif operasi. 80 menitan lah ya tadi. 88 menit. 88 compact. Dan tentu terima kasih banyak sama teman-teman yang tadi datang di premier ya, karena seperti tadi Mas Siva cerita ya, tetap ada nggak ngerti sebenarnya di penonton tuh seperti apa. Iya. Ternyata wow. Iya, reaksinya juga luar biasa. Jadi kesan pertama melihat film yang kalian mainkan seperti apa? Kesan pertamanya apa ya? Aku deg-degan sih. Dena tuh pertama kali kalau premier, gue dapat kesempatan lebih duluan berangkat ke Udine kemarin. Iya, jadi gue tadi ngeliatin dia kayak reaksinya gimana nih di sebelah gue kan gitu. Cuman lu dulu deh reaksinya apa? Aku ada tegangnya pas nonton tuh, ada tegangnya. Tapi sebagai pemain tuh PR-nya kadang tuh pengen nonton tapi bener-bener sebagai penonton gitu. Bener. Yang nol gitu. Iya benar. Nah kalau gue karena nonton biasa self conscious dulu begitu nonton pertama kali, yang tadi Dana bilang kalau nonton ini sebenarnya ngeratiin dulu nih kayak gue kayak apa. Cuman ketika udah nonton kedua kali lebih mengerti emang visinya mau kayak apa, bigger picture-nya juga lebih ke rasa, story-nya juga ternyata sekuat ini gitu secara cerita. Soalnya semua karakter di sini semuanya punya kekuatan dan gak ada yang cuma jadi ensemble aja sebagai pengisi menurut yang kelihatan menurut gue ya. Jarot punya motivasinya sendiri, background-nya apa, Lukman punya gimana, Ambar apalagi, semuanya lah di sini tuh nggak ada yang cuma asal masuk gitu kan Den? Iya gitu sih sebenarnya. Lokasi lokasi syuting sendiri itu kan hutan, betul, tambang. Nah, ini kan cerita misteri juga ya. Ada pengalaman tersendiri ya kalian berdua? Mistis. Iya, di lokasi saat syuting. Itu hutan yang Dena tidur tuh, yang pas dia tidur ada adegan lah, gue nggak mau terlalu banyak spoiler. Itu hutannya tuh kalau batunya gubitnya banyak kalajengking. Jadi emang dia untouchable 2 kilo dari udah ke dalam banget gitu. Mistis kita perlu nuwun aja kali ya kemarin ya. Ya dalam arti bahasa mistis itu kan istilahnya seperti fisiknya itu ya, seperti suara itu kan nggak bisa kita pegang ya. Kind of any sounds, suara meja ini dari mana suaranya kita nggak bisa pegang. Nah pengalaman itu justru rasanya malah kayak membantu. Betul. Kalau bahasa sekarang itu semesta mendukung. Semesta mendukung. Jadi memang akhirnya hikmahnya memang bahasa kulon atau kita menjaga alam, kita bertengkar rasa dengan sekitar itu memang berlaku untuk siapapun. Kita merasakan betul ya. Betul, karena 2 minggu syuting malam mulu, mulai jam 7 malam. Pokoknya matahari belum terbenam belum mulai syuting. Sementara 2 minggu awal nunggu dari pagi sampai malam. Kalau yang 2 minggu terakhir emang ngejarnya scene malam semua kan. Ya, matahari terbenam baru syuting, kelar matahari terbit. Berarti ada beberapa part yang siang juga tapi ada, cuman kan secara color gradingnya dibikin memang dia solitude banget gitu kan. Tadi kalau Mas merhatiin filmnya kan juga sebenarnya keramnya tuh apa ya? Pokoknya kan kayak apa tuh? Gloomy-nya tuh dapet gitu. Dan ini juga kan banyak action juga ya. Itu gimana secara kalian untuk dan mungkin ini baru pertama kalinya atau seperti itu? Gue ada action dari guling-gulingan ya hutan ini. Gue sendiri kemarin tadi ada adegan berantem patah tulang,
beneran patah beneran 5 hari sebelum syuting ketika terlalu excited ngikutin si adegan actionnya, maksudnya kayak lagi belajar stunt koreografi, patah beneran. Tapi gue pasang pen, tapi terus kayak makanya kalau tadi baju Lukman jadi panjang buat nutupin ketika keadaan ini sebenarnya lagi, cuman itu udah kayak part of the ini sendiri ya, proses sendiri gitu. Kebetulan juga gue banyak belajar sama Dena masalah bahasa Jawa juga ya Den, maksudnya kan ya tuh kayak itu lokasi itu kan 1,5 jam terus, jadi dari hotel dijemput driver tuh kita 1,5 jam. Gue banyak cerita sama Dena di jalan, ketemu Pak Wani, Pak Rosa, jadi banyak belajar ini sama teman-teman di pemain juga di Jogja sana, beneran kayak ya udah satu klub lama sumpah gitu. Kayak sumpah. Tapi ada kenangan tersendiri nggak sih kalian saat beradegan di film ini, maksudnya ada kenangan saat syuting? Kalau gue sih pasti film pertama. Kalau gue, Dena mungkin lebih banyak main film. Iya, aku ada. Ya banyak, kenangannya banyak. Setiap kenangan kan biasanya ada pesan ya. Betul. Buat aku pribadi yang sebenarnya tadi aku cerita juga sih. Dan mungkin karena di film ini juga tidak jauh, karena kalau kita mau coba sebentar untuk melihat sekitar kita itu yang we have to do something together. Jadi terima kasih juga buat misalnya teman-teman media benar-benar turut menyebarkan semangatnya itu. Kalau senang, Karena kesan yang kita dapat itu terkadang kita harus menempatkan ceritanya itu gitu. Kan bicara kesan kan ada kesan bahagia, ada kesan sedih, ada kesan ini nggak boleh aku cuma diam aja. betul. Gitu sih. Pas satu lagi ini kan malam ya syutingnya, katanya kan selain ada kalajengking itu ada binatang buasnya sih, apalagi ini kan katanya di lereng Gunung Merapi tapi jauh. Itu seperti apa sih mungkin pengalamannya? Sebenarnya lokasi kan 3 ya, yang terakhir kita hutan, yang kedua lereng Gunung Merapi jam 2 malam, Gunung Merapinya ngeluarin lahar. Beneran, gue ada footage-nya, gue sengaja ngerekam untuk kayak jam 2 nih bahaya apa enggak. Masalahnya itu penambangan memang nggak firm gitu loh secara struktur, dan batu tuh bisa kapan-kapan longsor dan lain sebagainya gitu. Terus lokasi lain juga ekstrim, sama kayak harus pakai jeep, setirnya sebelah kiri nih kayak di Amerika, gue bilang gitu. Emang khusus jeep yang buat di pertambangan turun ke bawah, kiri dan kanan gitu. Bener nggak? Kita ketemu hewan ya? Gue nggak ketemu lagi. Lu ketemu? Ini, aku lihat kera. Oh iya, betul. Itu bener nyebrang di pertama itu udah pada nyebrang semua sore-sore. Nah itu yang menarik gini, kalau teman-teman ke hutan biasanya itu kan ada tiba-tiba di serang kera gitu. Itu mereka nggak ada yang turun. Nggak ada yang turun. Itu kayak cuma di pinggir-pinggir melihat. Jamnya nyebrang gitu, mereka dari lereng satu ke lereng dan kita ngeliatin gitu. Apalagi kalau ada manusia, biasanya kalau itu dekat site wisata gitu ya, kadang mereka turun untuk minta makan. Tapi ini nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi dekat karena nggak ada sinyal. Kayak udah dikasih tahu bahwa semua lokasi itu karena ada sinyal, jadi yang bisa dilakukan yang ngobrol. Iya nggak sih? Jadi nggak bisa tuh buka-buka YouTube mau TikTok kan, kayak kagak ada gitu kayak. Kita dikasih rezeki semesta mendukung. Betul, kayak ya lu ngobrol gimana aja. Gue sih seneng, kita sih seneng banget ya. Berarti berapa lama puasa dari namanya perhandphonean? Ya kan kerja kantor ya, kalau malam begitu nyampe pagi begitu nyampe hotel tutut banyak gitu. Cuman bener puasa enak, kayaknya emang dikasih suruh puasa dulu dari handphone. Bener dong. Udah kayak udah dan udah nggak ada, ya udah kayak taro. Terima kasih. Terakhir Mas, mungkin pesan moral apa sih di film Angkara Murka ini dari kalian sendiri ketika setelah syuting dan setelah tadi menonton filmnya itu seperti apa mungkin? Apa? Pesan moral dari film ini. Pesan moral. Pesannya film ini apa nih? Mengenali diri sendiri lebih jauh. Kayak tadi setelah nonton juga ada bagus, aku rasa kalimatnya Mas Rosa itu, kita nggak sadar kalau ada monster di diri kita. Betul. Dan
mencari apa sih untuk mengeluarkan daripada nanti jadi kayak Raden Broto. Broto, jangan. Jangan ya kan, tapi dalam format yang lain. Aku rasa mengenali diri sendiri nanti juga biasanya nanti akan lebih mudah mengenali alam gitu. Tapi pasti akan ada ujiannya. Betul. Benar. Mau jinak apa mau ganas nih gitu.